Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita kali ini berjudul apakah penggunaan hematologi analisis otomatis bisa memprediksi, memperkirakan adanya hemoglobinopati genetik yang diteliti di populasi wanita Kamboja. Diteliti di populasi wanita Kamboja. Dipublikasikan tahun 3 Februari 2021, ya, belum lama. Yang saya beri warna ini yang akan jadi kandidat soal ujiannya. Harap disimak baik-baik. Ya. Yang kuning. Hemoglobinopati genetik merupakan kelainan otosomal resesif dengan hemoglobinopati genetik merupakan kelainan otosomal resesif sebagai akibat dari substitusi satu nukleotida. Substitusi satu nukleotida. Definisinya itu. Yang berikutnya saya beri ungu. Salah satu hemoglobinopati genetik adalah pada penyakit sickle cell atau penyakit hemoglobin E. Penyakit sickle cell atau gangguan hemoglobin E. Ya. Berikutnya, genetik hemoglobinopati juga bisa disebabkan karena proses delesi. Kalau tadi substitusi nukleotida, sekarang delesi. Delesi seperti pada kasus talasemia alfa ataupun beta. Berikutnya, beberapa kelainan genetik ini diyakini punya potensi proteksi perlindungan terhadap serangan infeksi malaria. Beberapa kelainan genetik ini diyakini punya potensi proteksi perlindungan terhadap serangan infeksi malaria. Yang hijau di Kamboja, kasus hemoglobinopati genetik diperkirakan dialami separuh dari populasi. Separuh dari populasi. Yang ungu, bentuk kelainan hemoglobinopati genetik yang banyak dijumpai di Kamboja adalah kelainan hemoglobin E dan talasemia alfa. Yang kuning, individu yang punya potensi genetika mengalami kelainan pada satu alel saja, ya, potensi bawaan, punya kelainan bawaan yang mengenai pada satu alel saja, itu disebut sebagai kelompok heterozigot. Kelompok heterozigot yang ini kemudian diistilahkan sebagai traits. Traits itu artinya hanya satu alel yang mengalami gangguan, dan ini disebut sebagai heterozigot. Yang berikutnya, jika individu itu mengenai kedua sepasang alelnya, maksudnya kedua alelnya artinya sepasang. Jika sepasang alel yang terkena
mengalami gangguan maka disebut sebagai homozigot. Yang biru, hemoglobinopati genetik bisa dideteksi menggunakan beberapa metode seperti hemoglobin elektroforesis kapiler, isoelektrik fokus, pemusatan isoelektrik, high performance liquid chromatography HPLC, high performance liquid chromatography, kromatografi cair dengan kinerja tinggi. Ya, kromatografi cair HPLC sudah biasa disingkatnya begitu. Berikutnya yang oranye, yang coklat. Analisis DNA pada beberapa kasus dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Analisis DNA pada beberapa kasus dibutuhkan untuk menegakkan diagnosis. Yang hijau, berbagai pemeriksaan laboratorium tersebut harganya mahal dan pengelolaannya, pelaksanaannya bisa sangat kompleks. Oleh karenanya, pada laboratorium dengan fasilitas terbatas atau yang berada di area pedesaan, pemeriksaan-pemeriksaan tersebut jarang dilakukan, bukan pemeriksaan rutin. Karena mahal dan prosedurnya kompleks, tidak sederhana. Yang ungu, ini ya. Petanda biologis tersebut yaitu di atas nih CBC, ada hemoglobin, hematokrit, jumlah eritrosit, jumlah leukosit, MCV, MCH, dan RDW ini ya, yang disebut ini. Petanda-petanda biologis tersebut sering digunakan untuk mendiagnosis dan mengelompokkan tipe-tipe anemia serta tingkat keparahannya. Termasuk juga untuk membantu mendukung diagnosis gangguan hematologi yang lainnya. Ya, bisa digunakan untuk diagnosis, pengelompokan, dan tingkat keparahan anemia. Ada 3 ya, diagnosis, pengelompokan, dan tingkat keparahan anemia, serta untuk bisa digunakan untuk membantu mendukung diagnosis kelainan hematologi yang lain. Hematologi analyzer merek Sysmex seri XN1000 merupakan model yang sudah ditambahkan, di sini disebutnya sebagai bendera, komponen bendera. Sehingga di setiap hasil CBC yang mengarah pada kelainan hematologi tertentu itu bisa langsung terlihat karena ada bendera. Bendera ini disebut sebagai interpretif program, pesan interpretif program, atau kita singkat sebagai pesan IP. Interpretif program, pesan IP. Itu yang ada di Sysmex XN1000. Kalau ada pesan IP-nya maka berarti mengarah pada beberapa kelainan hematologi yang spesifik karena ada pesan IP-nya. Yang ungu ini ya. Penetapan pesan IP itu didasarkan pada algoritma tertentu. Penetapan pesan IP didasarkan pada algoritma tertentu. Ya. Yang biru, salah satu algoritma yang digunakan untuk penetapan pesan IP adalah dengan menghitung secara matematis dan mengukur perbandingan antara MCV dan RDW-CV. Salah satu algoritma yang digunakan untuk menetapkan pesan IP adalah dengan menghitung secara matematis dan mengukur perbandingan antara MCV dan RDW-CV.
Berikutnya, tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi akurasi pesan IP pada kasus defek hemoglobin, HB defek, kasus defek hemoglobin di kalangan wanita Kamboja yang diduga mengalami hemoglobinopati genetik dibandingkan dengan label. Flagsnya bisa kita ganti, kita setarakan dengan label. Dibandingkan dengan label yang muncul pada pemeriksaan hemoglobin elektroforesis. Itu tujuan pertama. Tujuan pertamanya itu. Jadi untuk mengevaluasi akurasi pesan IP untuk pesan IP karena kasus defek hemoglobin pada populasi wanita Kamboja yang diduga mengalami hemoglobinopati genetik. Akurasinya ini dibandingkan terhadap label yang ditetapkan menurut pemeriksaan hemoglobin elektroforesis. Ya. Jadi kan pesan IP ini dari Sysmex, dibanding hasilnya itu akurat untuk dievaluasi apakah akurat jika sampel yang sama diperiksa menggunakan hemoglobin elektroforesis. Itu tujuan pertama. Tujuan kedua, untuk mengetahui apakah kombinasi beberapa petanda biologis dari CBC, complete blood count ya, hematologi rutin kalau di kita ya. Untuk mengetahui apakah kombinasi petanda biologis dari hematologi rutin bisa dijadikan sebagai pegangan akurat. Nah, bisa dijadikan sebagai pegangan untuk memprediksi keberadaan hemoglobinopati genetik pada seseorang. Untuk mengetahui apakah kombinasi petanda biologis CBC atau hematologi rutin itu bisa digunakan sebagai komponen untuk memperkirakan keberadaan hemoglobinopati genetik pada seseorang. Yang hijau, penelitiannya menggunakan metode randomized control trial RCT, metode penelitian randomized control trial dengan pemberian zat besi oral. Pemberian tambahan zat besi oral pada 809 wanita Kamboja yang tidak hamil di tahun 2015. Metode randomisasi control trial dengan memberikan tambahan zat besi oral pada 809 wanita Kamboja yang tidak hamil di tahun 2015. Yang ungu, kriteria inklusi. Kriteria inklusi yang dijadikan sebagai sampel. Yang pertama sehat. Yang kedua wanita tidak hamil. Usianya 18 sampai 45 tahun. Konsentrasi hemoglobinnya lebih dari 117 gram per liter berdasarkan sampel darah kapiler ditusuk jari menggunakan HemoQ HB301. HemoQ HB301. Alat hemoglobinometer yang diterbitkan oleh pabrik HemoQ AB di Ängelholm, Swedia. Ini kriteria inklusinya. Yang kuning, mengambil darah vena dari individu yang puasa sebanyak 2 ml menggunakan tabung EDTA yang tabungnya diproduksi oleh Becton Dickinson. Nama pabriknya Becton Dickinson, tempatnya di Franklin Lakes, New Jersey, Amerika Serikat. NJ ini New Jersey, Amerika Serikat. Ini sebagai nilai dasar. Ya. Hasil yang didapatkan dari sampel ini sebagai nilai dasar. Ya. Yang berikutnya yang di magenta ini, warna magenta. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan setelah 12 pekan pemberian suplemen zat besi oral tadi ya. Setelah 12 pekan pemberian zat besi ini diambil lagi sampel yang sama.
darah vena puasa dengan 2 ml. Ya. Semua sampel ini dibawa menggunakan box dengan es pendingin dengan es selama rentang waktu 2 sampai 4 jam sejak pengambilan ke namanya NIPHL laboratoriumnya, Laboratorium National Institute of Public Health, Institut Negeri Kesehatan Masyarakat kalau di kita gitu ya, Laboratorium Institut Negeri Kesehatan Masyarakat NIPHL di Phnom Penh, Kamboja. Di Phnom Penh, Kamboja. Selama rentang waktu 2 sampai 4 jam. Yang coklat ini. Selanjutnya CBC diperiksa menggunakan Sysmex XN1000 terbitan Sysmex Corporation Kobe, Jepang untuk mengukur hemoglobin dalam satuan gram per desiliter, retikulosit hemoglobin dalam satuan gram per liter, MCV dalam satuan femtoliter, MCH dalam satuan pikogram, dan RDW red cell distribution weight dalam satuan persen. Yang kuning mengekstraksi DNA dari lapisan Bavikot menggunakan Kia-Am Blood DNA Kit terbitan Kiagen Limited, Hilden, Jerman. Hilden nama kotanya. Ya, Kia-Am Blood DNA Kit untuk mengekstraksi DNA dari Bavikot di sampel yang diperiksa. Selanjutnya, setelah DNA diekstraksi, diperiksa sebanyak 21 alpha globin gen. Diperiksa sebanyak 21 gen alpha globin yang mengalami delesi dan poin mutasi. Ya. Jadi diperiksa sebanyak 21 gen alpha globin yang mengalami delesi dan poin mutasi. Di sini ada gennya, itu bisa dilihat. Berikutnya yang biru muda. Hemoglobin elektroforesis dari sampel darah kapiler itu untuk mendeteksi varian hemoglobin, baik varian E, varian CS, varian H, varian BART, atau varian F. Ini dilakukan oleh personil yang terlatih yang sudah punya sertifikat konsultan di NIPHL. Untuk melakukan hemoglobin elektroforesis ini, alat yang digunakan namanya minicap analyzer. Alat minicap analyzer digunakan untuk memeriksa hemoglobin elektroforesis dari sampel darah kapiler. Alatnya diproduksi oleh pabrik namanya Sebia di kota Lises di Prancis. Yang hijau, dengan alat minicap ini alat menggunakan teknik otomatis untuk menilai secara kuantitatif berbagai tipe hemoglobin yang ada di darah. Merupakan teknik otomatis untuk menilai secara kuantitatif berbagai tipe hemoglobin yang ada di darah. Ini yang hijau. Yang ungu, minicap juga bisa mendeteksi keberadaan hemoglobin yang normal seperti HbA, HbA2, dan HbF yang normal. Serta di sisi lain juga bisa menilai varian Hb, yakni berupa Hbe, Hbh, dan Hbcs atau constant spring. Ya, yang bisa diperiksa oleh minicap tadi. Ya. Salah satu keuntungan menggunakan minicap itu adalah alat ini mampu membedakan antara HbA2 dengan Hbe, mampu membedakan varian HbA2 dan Hbe secara akurat. Yang kedua-duanya lazim ditemukan di Kamboja. Mampu membedakan HbA2 dan Hbe, yang kedua-duanya lazim ditemukan di Kamboja. Yang berikutnya yang biru. Varian Hbe yang diperiksa itu bisa berbentuk heterozigot, yakni AE,
satu lokus ya, tuh hanya satu yang di kanan saja. Atau bisa juga homozigot EE. Jadi varian hemoglobin E yang terperiksa oleh minicap ini bisa berbentuk heterozigot AE maupun homozigot EE. Berikutnya, pesan IP yang berlabel dari alat Sysmex itu bisa berbentuk pesan IP-nya dari alat Sysmex itu bisa berbentuk pesannya. Yang pertama, defisiensi besi, pesan defisiensi besi. Yang kedua, distribusi platelet, distribusi trombosit abnormal. Pesan ketiga adalah jendalan trombosit, bekuan trombosit. Pesan keempat, keberadaan eritrosit bernukleus. Yang berikutnya, adanya mikrositosis. Yang berikutnya, adanya anisositosis. Yang berikutnya, adanya tanda-tanda anemia. Yang berikutnya, keberadaan fragmen eritrosit. Dan yang berikutnya, diagram retikulosit yang abnormal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 pesan IP Sysmex yang diteliti di penelitian ini. Berikutnya hijau. Jadi biomarkernya kan hemoglobin, hemoglobin, NCF ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nih ya. Biomarkernya ada 6 nih ini. Itu ya. Kenapa nggak bisa? Bentar. Nah, ya. Ada 6. Ya. Itu dianalisis menggunakan namanya kurva receiver operating karakteristik. Kurva receiver operating karakteristik ROC. Kurva ROC. Sudah ada di alatnya, ada kurva namanya kurva. Nanti ada gambarnya di bawah lah. Yang penting Anda ingat-ingat saja. Kurva ROC ada 6 biomarker, 6 petanda biologis CBC. Dianalisis menggunakan kurva ROC. Kurva ROC disebut juga AUC ROC ya. Ini maksudnya area under. Maksudnya AUC itu area under biomarker curve, area under curve ROC. Maksudnya AUC itu gitu. AUC itu area under curve ROC. Receiver operating karakteristik. Rentang AUC ini yang akan jadi saya fokuskan di yang hijau ini. Rentang AUC itu berkisar antara 0,5 sampai 1. Jadi dia tanpa satuan karena kurva kan. Jadi rentang AUC itu berkisar antara 0,5 sampai 1. Ya. Itu yang hijau. Yang ungu, jika nilai AUC ROC lebih besar dari 0,8, maka dikategorikan sebagai klasifikasi baik. Jika AUC ROC nilainya lebih besar dari 0,8, maka dikategorikan sebagai klasifikasi baik. Ya, sepertinya cukup untuk materi kali ini. Silahkan dipelajari dengan seksama.